Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaffa Safinatul Kusum dari Prodi PGMI kelas B IAIN Kediri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Seperti judulnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik ibadah tentang kultum Ramadan, tentang puasa Ramadan. Di bulan yang suci ini, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Puasa Ramadan merupakan ibadah yang istimewa. Pahala puasa tidak terbatas sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya setiap amal anak Adam dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Jadi semakin berkualitasnya puasa, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang sekedar menahan lapar dan haus tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'," yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Lalu bagaimana caranya agar puasa kita berkualitas? Yang pertama, puasa kita harus ikhlas. Bukan hanya puasa, bahkan seluruh amal akan ditentukan dengan niat yang menjadi syarat diterimanya amal ini. Keutamaan puasa Ramadan itu juga berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu, dan itu diberikan kepada orang-orang yang puasanya dilandasi keikhlasan. Yang kedua, kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa agar puasa kita sah. Hal-hal yang membatalkan puasa yang harus kita tinggalkan antara lain makan atau minum dengan sengaja. Tetapi jika makan atau minum dalam keadaan lupa, maka itu tidak akan membatalkan puasanya. Kita juga harus menghindari masuknya suatu benda dengan sengaja sampai ke dalam lubang tubuh kita. Misalnya lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan bibir. Lalu sengaja muntah, tapi jika muntah itu tidak disengaja, maka tidak akan batal puasanya. Sengaja wati atau bersetubuh dalam farji. Kemudian keluar air mani sebab bersentuhan dengan kulit, tidak dengan bersetubuh. Baik itu keluarnya diharamkan seperti mengeluarkannya dengan tangan sendiri, atau tidak diharamkan seperti keluar dengan tangan istrinya atau tangan perempuan anaknya. Tapi tidak membatalkan puasa jika keluar air mani karena mimpi. Sengaja meniatkan berbuka, karena niat berbuka berarti membatalkan puasanya. Hal lain yang perlu kita lakukan agar puasa kita berkualitas yaitu dengan meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia, yakni dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah menjaga emosi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya puasa adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Hadis riwayat muttafaq alaih. Lalu ada juga, barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya, puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang keempat adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seringkali ada orang yang berpuasa lalu mengisi waktu siang hari dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Alasannya agar lupa rasa lapar dan haus selama berpuasa. Mereka seharian menonton TV, main game, dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini sebaiknya ditinggalkan saja agar puasa kita benar-benar berkualitas. Kemudian, kita harus mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Pertama, mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan pada sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mempuasakan lidah dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, dusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, kasar, permusuhan, dan menzalimi orang lain. Ketiga, mempuasakan telinga dari mendengar segala sesuatu yang haram dan makruh, karena segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengar. Keempat, mempuasakan tangan dari menzalimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan syariat. Kelima, mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keenam, mempuasakan hati dari penyakit iri, dengki, marah, kecintaan pada dunia dan sebagainya. Ketujuh, menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat dan dibenci syariat, serta dari tipu daya dan pikiran destruktif lainnya. Yang terakhir, cara agar puasa kita berkualitas adalah dengan memperbanyak amal soleh selama Ramadan, seperti memperbanyak tadarus Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat sunnah, tafakur, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak dan lain sebagainya. Nah, itu tadi teman-teman 6 cara yang bisa dilakukan agar puasa kita lebih berkualitas. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa Ramadan yang kita jalani tahun ini lebih berkualitas dan lebih bermakna serta lebih bernilai di sisi Allah daripada tahun kemarin. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.